Gustav sudah sangat mengetahui kekuatan mendominasi dari naga darah. Meskipun telah ditekan, namun energi yang tersisa sungguh tidak bisa ditahan oleh manusia biasa. Adapun mengenai darah esensi binatang buas yang asal-usulnya tidak diketahui itu, energi yang terkandung di dalamnya membuat Gustav terkejut. Energi itu seolah berubah menjadi binatang purba yang buas, mengamuk dan mengaum di dalam meridian Gustav. Gustav bergumam, "Aku akan menyerapnya." Tidak berani lengah sedikit pun, Gustav segera mengaktifkan teknik keputusan tubuh ilusi Changlong untuk menekan kedua energi tersebut. Waktu pun berlalu, entah sudah berapa lama. Akhirnya, saat kedua energi itu mulai mengumpul dan Gustav hampir tidak bisa bertahan lagi, dengan sebuah raungan panjang, Gustav memimpin energi dalam tubuhnya untuk menyerang penghalang alam perjalanan ilahi. Seperti ombak yang menghantam pantai, suara gemuruh yang tak berkesudahan pun terdengar. Gustav merasakan darahnya bergejolak, pandangannya menjadi gelap, dan dia hampir pingsan. Serangan yang kuat mengguncang 5 organ dalam Gustav dan mengguncang esensi jiwanya. Suara Duan Leiren terdengar kembali. Tidak cukup. Telanlah tetes darah esensi kedua dari dalam botol giok itu. Gustav mengangguk, "Baik, Guru." Penghalang itu bergetar akibat benturan, namun belum menunjukkan tanda-tanda akan hancur. Menyadari hal ini, Gustav seperti seorang penjudi gila. Dia pun menelan tetes darah esensi kedua. Setelah 1/4 jam kemudian, Gustav kembali menelan tetes darah esensi terakhir. 2 tetes darah esensi yang sebelumnya telah ditelannya membuat energi dalam tubuh Gustav sangat liar dan penuh amarah. Setelah benturan keras, penghalang itu mulai longgar dan perlahan muncul retakan. Namun, itu belum cukup. Tetes darah esensi ketiga akan menjadi penentu. Dengan raungan panjang, energi dari tetes darah esensi ketiga mulai menyala di dalam tubuh Gustav. Secepat itu, dari dalam tubuh Gustav terdengar sebuah raungan panjang, seperti binatang purba yang terbangun. Energi itu sudah tidak bisa dikendalikan lagi, seperti gunung berapi yang meletus dan menyerang penghalang alam perjalanan ilahi. Keberhasilan atau kegagalan, semuanya ditentukan di sini. Seperti ada banjir besar yang meluap. Akhirnya, energi yang terkumpul sampai ke batas dalam tubuh Gustav pun meledak. Dengan suara gemuruh, seperti gunung berapi yang meletus, dan seperti ribuan binatang yang mengaum, energi ini dengan kekuatan yang tidak terbendung menyerang penghalang tersebut. Keberhasilan atau kegagalan, semuanya ditentukan di sini. Di bawah hantaman energi ini, seluruh dunia tampaknya bergetar. Penghalang tak terlihat dari alam perjalanan ilahi pun bergetar hebat. Dengan hantaman energi yang telah mencapai batasnya, muncul retakan demi retakan yang menyebar ke segala arah. Akhirnya dengan suara ledakan besar, penghalang itu pun hancur total. Gustav seakan membuka sebuah dunia baru. Energi yang mengamuk di dalam tubuhnya mengalir menuju dunia baru itu. Di dalam dantiannya, lautan energi bergejolak. Di dalam meridiannya, ribuan binatang mengaum. Di makam reinkarnasi, angin dan awan berkumpul. Angin dingin menderu. Makam reinkarnasi sangat dingin. Di tengah dunia es yang beku, energi langit dan bumi berkumpul dari segala arah. Lalu akhirnya semuanya masuk ke dalam tubuh Gustav. Lautan energi semakin meluas dan tian semakin mengental. Sebuah cahaya merah menyala seolah menciptakan dunia. Gustav menahan kegembiraannya dan sepenuhnya mengaktifkan keputusan tubuh ilusi Changlong. Penghalang itu telah ditembus. Gustav tahu dia telah berhasil. Dia berhasil melangkah ke pintu alam perjalanan ilahi. Sekarang yang perlu dilakukan Gustav adalah memperkuat dantiannya. Energi murni tercipta dalam aliran yang mengalir menuju dantiannya. Cahaya ungu datang dari timur, dan ada sinar merah yang menerangi dunia. Pada saat itu, dunia dalam dantian Gustav menjadi lebih spektakuler. Saat Gustav melakukan terobosan terakhir di atas Gunung Kunlun, tanpa diketahui sejak kapan, awan hitam mulai berkumpul di langit. Salju yang awalnya turun di makam reinkarnasi tiba-tiba berhenti.
Seluruh dunia terasa sangat menekan, membuat orang sulit bernapas. Tiba-tiba, kilat menyambar dan mengguncang seluruh awan hitam. Aura dahsyat menyebar, menyelimuti seluruh dunia. Aura ini bahkan mengejutkan sekelompok orang yang sedang menyembuhkan diri setelah mengikuti lelang di pavilion harta karun. Bahkan Ji He dan kakak Yun yang belum sepenuhnya pergi juga menyadarinya. Gangguan di Gunung Kunlun sangat mencolok. Tidak terhitung banyaknya orang yang memandang ke arah lembah Kunhe yang dikelilingi awan hitam. Dengan ekspresi penuh kebingungan, mereka berbicara satu sama lain. Apa yang terjadi di sini? Petir? Apa yang terjadi? Apakah seseorang di Gunung Kunlun akan menghadapi ujian petir? Sepertinya itu dari arah lembah Kunhe, bukan? Lembah Kunhe? Kenapa tempat itu? Kemudian, dua sosok muncul. Seorang lelaki tua dan seorang gadis muncul di dekat lembah Kunhe. Melihat awan hitam yang berputar-putar di langit, mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Ji He bertanya, "Kakek Yun, apakah mungkin itu Tuan Ye?" Kakek Yun mengangguk, "Sepertinya begitu. Tadi ketika kita berbicara dengannya, aku sudah merasakan kalau dia memiliki aura yang sangat kuat untuk melakukan terobosan. Bahkan hampir tidak terkendali." Ji He berkata tanpa daya, "Bukankah dia baru saja menerobos? Bagaimana bisa dia akan menerobos lagi? Ini terlalu mengerikan. Kenapa aku merasa kalau baginya menerobos itu sama mudahnya seperti makan?" Membandingkan diri dengan orang lain memang bisa membuat orang merasa putus asa. Kakek Yun menghela nafas panjang. Anak itu tidak bisa dinilai dengan standar jenius biasa. Seumur hidupku, aku belum pernah melihat orang seaneh itu. Kukira tidak lama lagi, Tuan Ye ini mungkin akan menjadi mimpi buruk bagi berbagai kekuatan dan sekte. Dan yang paling merasa takut pasti aliansi darah. Kalau pavilion harta karun tidak mengambil langkah yang tepat, mereka juga akan berada dalam bahaya. Tak lama kemudian, di bawah pandangan mereka, akhirnya petir pertama turun. Suara gemuruh terdengar dan bumi bergetar. Sebuah kilat menyambar langit. Aura mengerikan menyebar, membawa energi yang sangat dahsyat. Kilat sebesar paha orang dewasa menghantam lembah Kunhe. Sekilas di bawah cahaya kilat, terlihat sosok yang berdiri tegap di tengah angin dingin. Untuk menyambut petir tersebut, Gustav sudah berdiri di puncak gunung. Itu adalah perintah dari Duan Leiren. Mengenai gangguan dari orang lain, itu jelas tidak mungkin. Nama Aldren Ye melambangkan mimpi buruk. Siapa yang berani mengganggu? Apalagi Duan Leiren sendiri berjaga-jaga di sana. Siapapun yang mendekat dalam jarak 100 meter pasti akan mati. Beberapa orang secara alami menemukan keberadaan Gustav. Tanpa sadar mereka menahan napas mereka. Di puncak gunung, saat melihat kilatan petir jatuh dari langit, Gustav menyipitkan matanya. Ini adalah petir surgawi yang sangat kuat. Lebih kuat dari petir surgawi yang dihadapinya sebelumnya. Begitu melangkah ke tahap ini, jalan menuju tingkat alam perjalanan ilahi akan terbentang di depan Gustav. Gustav memilih untuk menghadapinya secara langsung. Meskipun pengalaman 2 kali sebelumnya dengan petir surgawi sangat berbahaya dan membuatnya menderita parah, namun hasilnya sangat memuaskan. Dengan bantuan 2 petir surgawi sebelumnya, tubuh Gustav mengalami penguatan yang signifikan. Tidak hanya sedikit lebih kuat, tetapi kekuatannya meningkat secara drastis. Bahkan pedang penjinak jiwa miliknya juga mengalami transformasi dalam proses pembersihan oleh petir. Jadi, petir surgawi ini bukan hanya ancaman, tetapi juga kesempatan. Bagi Gustav, ada lebih banyak kesempatan daripada ancaman yang terkandung di dalam petir ini. Dengan raungan panjang, tepat ketika kilat itu turun, Gustav pun bergerak. Di tengah-tengah aura penghancur itu, di bawah kilatan petir yang menyilaukan, tubuh Gustav melesat ke langit. Kilatan putih menerobos langit. Gustav seakan menyatu dengan kilatan itu. Dia menghadapi petir dengan kepala tegak. Kilatan putih itu terbang ke langit, seakan berubah menjadi naga raksasa berukuran ratusan meter. Naga itu meraung, ingin melahap petir.
Dari kejauhan, melihat pemandangan yang terjadi di lembah atas lembah Kunhe, mata kakek Yun membelalak dan ekspresi Jihe juga berubah. Kakek Yun menunjukkan ekspresi serius, matanya bersinar dengan kekaguman saat dia berkata, "Melawan secara langsung dengan menggunakan petir surgawi untuk membersihkan dirinya. Aku sudah meremehkan Tuan Ye. Mungkin itulah alasan Tuan Ye bisa mencapai level ini, membersihkan dirinya dengan petir surgawi, terlebih lagi tanpa bantuan pil penangkal petir. Jelas itu tidak mudah." Kakek Yun tertawa. Wajahnya dipenuhi kekaguman yang semakin mendalam. Bahkan di Gunung Kunlun, hanya sedikit orang yang memilih untuk menghadapi petir surgawi seperti ini. Dan bagi mereka yang memilih cara ini, tidak mungkin mereka tidak mempersiapkan dirinya dengan matang. Minimal, pil penangkal petir sangat diperlukan. Dengan mengonsumsi pil penangkal petir tersebut, kekuatan untuk melawan petir akan meningkat, sehingga meningkatkan peluang untuk melewati petir surgawi. Tapi Gustav, jelas dia tidak mempersiapkan apapun. Apakah dia bisa berhasil? Mungkinkah 2 kali sebelumnya dia juga menghadapi petir surgawi dengan cara ini? Kakek Yun termenung. Jihe juga berkata dengan penuh kekaguman, "Serangan pedangnya sangat kuat. Raungan naganya menggema di langit, seperti naga yang terbang ke angkasa dengan kekuatan yang sangat besar. Siapa sebenarnya Tuan Ye ini? Aku semakin penasaran dengannya. Mungkin kakak Ji King juga sangat tertarik pada pemuda ini." Teknik pedang yang Gustav gunakan membuat semua orang terkesima. Di tengah keterkejutan semua orang, getaran kuat tiba-tiba meledak. Seluruh langit dan bumi seakan bergetar sejenak. Naga darah yang melonjak ke langit bertabrakan dengan kilatan petir itu. Kekuatan pedang meluap dan cahaya petir berkobar. Dalam sekejap, seluruh dunia tampak redup dan kelam. Di atas lembah Kunhe, suara gemuruh terdengar memekakkan telinga. Kilat petir yang terpecah-pecah berkelebat ke segala arah setelah bertabrakan dengan naga tersebut. Seolah-olah ada ular-ular petir yang mengamuk. Di tengah pusat petir, ekspresi Gustav menjadi serius dengan kilatan petir yang tersisa mengalir di tubuhnya. Pemandangannya tampak sangat menakutkan. Sakit yang menusuk merambat. Bahkan dengan kekuatan tubuhnya saat ini, Gustav tetap tidak bisa menahan diri dari gemetar. Dengan penuh tenaga, dia mengaktifkan teknik keputusan tubuh ilusi Changlong. Dia berusaha mengendalikan dan mengubah petir-petir yang mengalir di permukaan tubuhnya menjadi penguatan. Setiap sel dan tulang tubuhnya seakan mulai bergerak dan berkembang. Setelah beberapa waktu lamanya, semua petir itu akhirnya menghilang. Gustav berdiri di puncak sambil tertawa puas. Hebat! Setelah penderitaan yang begitu besar, kebahagiaan yang datang terasa luar biasa, membuat hati Gustav penuh dengan semangat. Gustav melihat pedang penjinak jiwa yang bergetar di tangannya dan naga darah di atas kepalanya. Senyum di sudut mulut Gustav semakin lebar saat dia berkata, "Kau juga bersemangat, bukan?" Selama 2 bulan ini, setelah memurnikan pedang penjinak jiwa, Gustav bisa merasakan ketajaman dan keinginan yang besar dari pedang ini. Saat ini, dengan dorongan energi sejati, cahaya dingin samar-samar terpancar dari pedang penjinak jiwa. Badan pedang bergetar, mengeluarkan suara dengungan lembut, seolah sangat bersemangat. Naga darah juga demikian, tubuhnya semakin besar. Tiba-tiba, mata Gustav menyala tajam. Saat dia melihat kilatan petir lainnya jatuh dari langit, matanya bersinar terang. Dia datang. Kilatan petir itu disusul oleh suara gemuruh yang keras. Petir kali ini setebal pinggang manusia. Di saat kilatan petir jatuh, pedang penjinak jiwa di tangan Gustav memancarkan cahaya yang menyilaukan. Gustav berseru, "Hancurkan untukku!" Kekuatan pedang meluap dan cahaya pedang memenuhi langit. Pedang itu seakan membawa kekuatan ribuan jin dan menyusup ke dalam kilatan petir. Darah segar menyembur. Wajah Gustav berubah drastis. Petir kedua ini benar-benar kuat. Bahkan setelah dia menggunakan jurus memotong langit,
Gustav tidak mampu menggoyahkan kilatan petir ini sedikit pun. Gustav pun berseru, "Pedang 10.000 jalan!" Dengan satu jurus pedang 10.000 jalan, Gustav berhasil membelah petir. Namun, pedang 10.000 jalan saja tidak cukup. Gustav kemudian menggunakan teknik pedang lain yang diajarkan oleh Chen Tianli. Dua jurus ini adalah teknik pedang terkuat yang dimiliki Gustav saat ini. Dengan ledakan kekuatan pedang yang menakutkan, kekuatan yang luar biasa pun tersebar. Dengan ribuan pedang, akhirnya Gustav berhasil merobek petir itu. Petir yang besar itu pecah menjadi ribuan kilatan petir yang menyebar di lembah Kunhe. Seluruh lembah tampak bergetar, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Setelah beberapa saat, Gustav kembali menyemburkan darah, namun dia berhasil melewati petir ini. Tiba-tiba terdengar suara. Di tahap alam perjalanan ilahi, petir ketiga adalah petir yang sangat kuat. Saat kilatan petir hilang, wajah Gustav menjadi pucat. Melihat awan hitam di langit yang belum menghilang, ekspresinya menjadi semakin serius. Dibandingkan dengan dua petir sebelumnya, petir ini jauh lebih kuat. Sebelum Gustav bisa berpikir lebih jauh, petir ketiga sudah jatuh. Ini adalah petir terakhir, tetapi kekuatannya sangat menakutkan. Petir ini bahkan tampak bersinar dengan cahaya ungu dan putih. Menghadapi petir terakhir ini dan merasakan aura menakutkan yang terkandung di dalamnya, Gustav bahkan tidak berani bertindak ceroboh sedikit pun. Dia berteriak, "Jurus 10.000 pedang bersatu!" Pada saat itu, ribuan pedang langsung melesat. Kilatan cahaya itu langsung menembus langit dengan ribuan kekuatan pedang yang segera bertabrakan dengan petir tersebut. Terdengar bunyi gemuruh. Langit dan bumi seakan retak. Cahaya di 10.000 pedang segera meredup. Petir terus bergerak di langit. Dalam satu bentrokan saja, petir menakutkan itu mampu menghancurkan 10.000 pedang milik Gustav. Sejenak terdiam. Petir tersebut hampir tidak kehilangan kekuatannya dan kembali jatuh. Ekspresi Gustav berubah drastis. Dia segera mengeluarkan teknik jimat kehidupan miliknya. Jimat itu bertindak sebagai pelindung di depan Gustav. Dalam petir yang mengamuk itu, bayangan naga darah terus mengalami perubahan. Aura yang dipancarkannya semakin menakutkan. Namun, saat ini Gustav tidak punya waktu untuk memikirkannya. Di kejauhan, kakek Yun melihat petir yang mengerikan itu dengan wajah penuh keterkejutan. Petir ini jauh lebih dahsyat dibandingkan ketika beberapa ahli dari Gunung Kunlun mencoba menembus batas kekuatan mereka.